Yo, para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Sesuai janji gue sebelumnya, kalau gue bakal ngebahas apa aja sih yang bakal terjadi setelah Hajime dan yang lainnya itu balik atau pulang ke bumi. Tapi sebelum itu maaf banget ya, gue baru bisa bikin video Arifureta sekarang. Dan maaf juga kalau suara gue masih agak-agak aneh gimana gitu, karena ya gue belum fit-fit banget gitu. Dan gue berterima kasih banget sama lu pada yang udah pada doain kesehatan gue. Thank you ya cuy. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama-tama, sebelum gue bahas apa aja yang bakal terjadi ke Hajime dan yang lainnya setelah pulang ke bumi, gue mau ngasih tahu dulu kalau Hajime bakal pulang ke bumi bareng teman sekelasnya, dan Hajime bakal membawa pulang 8 istrinya. Nah, buat yang belum tahu kan siapa aja 8 istri Hajime, lu bisa tonton video gue yang ngebahas tentang mereka. Karena ya dulu gue udah pernah ngebahas tentang istrinya Hajime. Lu bisa cek di playlist Maringe Harem, atau ya lu bisa klik link yang gue taruh di deskripsi. Nah, Hajime yang ngebawa para istrinya termasuk anak angkatnya si Mio itu pasti banyak nimbulin pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, apakah nggak jadi masalah gitu kalau Hajime membawa pulang seseorang yang bukan berasal dari ras manusia, terutama mereka yang mempunyai fisik agak beda dari manusia. Kita ambil contoh kayak Ramia yang punya kuping berupa sirip, atau Sea yang punya kuping kelinci. Nah, buat lo yang mempertanyakan hal itu, kayak Ramia yang punya kuping berupa sirip atau Sea yang punya kuping kelinci, itu lo nggak perlu khawatir karena mereka nggak bakal jadi kelinci percobaan. Dan juga mereka itu nggak bakal ketahuan kalau mereka bukan berasal dari ras manusia. Karena mereka semua yang bukan manusia bisa menyembunyikan identitas mereka pakai sihir, biar penampilan mereka tuh serupa atau sangat-sangat mirip dengan manusia. Kalau lu nggak percaya, lu bisa lihat ilustrasi yang ini. Nah, dari ilustrasi itu harusnya lu udah pada tahu dong kalau dari awal istri Hajime itu bisa merubah penampilan mereka mirip manusia. Dan jawaban yang gue kasih barusan pasti bakal nimbulin pertanyaan baru, yaitu Hajime dan yang lainnya masih bisa dong pakai kekuatan mereka pas udah pulang ke bumi. Jawabannya yes. Mereka bisa pakai kekuatan mereka ketika mereka udah pulang ke bumi. Dengan kata lain, mereka pulang ke bumi dengan membawa kekuatan mereka yang udah mereka dapat dari Isekai atau dari dunia Tortus. Terus yang bakal terjadi setelah Hajime pulang ke bumi adalah kagetnya orang tua Hajime karena anak mereka pulang dengan penampilan yang berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Ditambah Hajime juga membawa 8 istri plus ngebawa anak tiri yaitu Miu. Tapi itu nggak bakal berlangsung lama karena ya anak mereka bisa pulang aja udah bersyukur banget. Dan juga mereka bisa menerima kalau Hajime memiliki 8 istri. Kenapa? Ya karena orang tua Hajime itu kaya, banyak duit, banyak cuan. Masalah ngidupin mereka doang mah ya elah, itu bukan perkara sulit lah. Bapaknya Hajime adalah pemilik perusahaan game yang terkenal. Dan udah jelas Hajime bakal mewarisi perusahaan bapaknya. Terus ibunya Hajime itu juga seorang mangaka shoujo yang terkenal. Yang udah jelas duitnya itu banyak banget karena ya per volumenya aja bisa dijual sampai puluhan juta kopi. Dan karena kedua orang tua Hajime yang kaya, banyak cuan, ditambah mereka juga otaku yang udah sering membaca cerita bertema isekai harem, bukan hal yang aneh bagi mereka melihat Hajime pulang dari isekai sambil membawa 8 istri. Setelah masalah sama kedua orang tuanya selesai, Hajime bakal minta restu ke orang tua dari setiap istrinya yang berasal dari bumi. Orang tua Kaori merasa lega karena ada yang mau menikahi anak mereka, terutama bapaknya Kaori, karena ya bapaknya Kaori itu tahu kalau Kaori punya sifat kayak ibunya yang yandere. Bahkan bapaknya Kaori tuh semangatin Hajime karena ya Hajime harus tegar lah ngadepin Kaori yang yandere gimana gitu.
dan terus orang tua Shizuku. Nah, orang tua Shizuku sih nggak ada masalah. Yang ada masalah sama Hajime adalah orang yang berasal dari dojo keluarga Yaegashi atau ya keluarganya Shizuku. Orang dari dojo Yaegashi pada nggak terima kalau Shizuku dinikahin sama Hajime dan nyoba buat ngalahin Hajime. Tapi ya kayak yang lu tau lah kalau Hajime itu bawa kekuatan dari isekai yang udah jelas mereka bukan lawannya Hajime, dan yang ada mereka malah mempermalukan diri mereka sendiri sampai bikin Shizuku kesel banget gitu ya, karena mereka selalu nyari gara-gara sama Hajime walaupun ujung-ujungnya ya mereka dipukulin sama Hajime. Dan terakhir, orang tua dari Ai atau gurunya Hajime. Orang tua Ai juga sama, mereka nggak ada masalah, malah mereka bersyukur ada yang mau menikahi Ai. Kayak yang lo tau lah, kalau Ai itu udah cukup tua dan udah memasuki usia yang dimana dia harus menikah. Apalagi dia berasal dari pedesaan yang dimana usia 27-30 itu kebanyakan dari mereka udah pada nikah. Makanya Ai ditekenin buat ya cepet-cepet nikah lah, dan mereka bersyukur Hajime mau menikahi Ai. Walaupun ya usia mereka jauhnya hampir 10 tahun. Selain orang tua para haremnya, ada orang tua lain yang jadi masalah bagi Hajime. Ya bukan jadi masalah juga sih, tapi selalu buat masalah sama Hajime, yaitu orang tuanya Hiyama. Orang tuanya Hiyama nggak terima anaknya mati, dan mereka dengar rumor kalau Hiyama dibunuh sama Hajime. Jadinya mereka menyalahkan Hajime atas kematiannya Hiyama. Ya secara garis besar sih nggak salah, karena secara nggak langsung Hajime yang ngebunuh Hiyama. Soalnya ya Hajime yang ngelempar Hiyama ke para monster yang lagi pada lapar minta makan ya. Hajime kasih tuh Hiyama, yang nanti bakal ada di animenya, yang kemungkinan di episode 8 atau 9 lah. Tapi ya tetap aja yang duluan nyari gara-gara kan Hiyama, yang pertama ngedorong Hajime ke jurang, kedua pengen ngebunuh Hajime. Nah, Hiyama nyari masalahnya itu di isekai, yang dimana hukum di isekai kan hukum rimba gitu kan. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, jadi ya terima resikonya Hiyama mati. Dan karena hal itu orang tuanya Hiyama ya nggak bisa apa-apa selain selalu buat masalah sama Hajime. Atau ya bisa gue bilang mereka tuh ngeselin banget lah pas gue baca cerita after story anjing. Selain itu, nanti bakal ada kejadian di mana Kouki, si pahlawan badut yang naif dari Arifureta, bakal dipanggil lagi ke isekai. Tapi bukan isekai yang sama, melainkan isekai baru yang merupakan dunia gurun. Nanti Kouki itu bakal nyeret Hajime buat ikut ke dunia gurun, yang bikin Hajime jengkel sama Kouki karena ya Kouki bisa-bisanya gitu nyeret Hajime buat ke dunia yang baru. Dan dari sana terciptalah gitu kan dua hero koplak tukang lawak yang dipanggil ke dunia gurun. Tapi tenang buat lu pada yang kesel sama kenaifannya Kouki. Karena di dunia gurun Kouki itu bakal mengalami development karakter yang cukup signifikan. Karena dia nggak bakal jadi naif lagi, walaupun ya nggak bisa dibilang badas juga ya. Tapi setidaknya pola pikirnya Kouki itu udah sedikit berubah. Terutama tentang isekai yang punya hukum rimba, yang dimana Kouki bakal berubah jadi karakter yang bisa membunuh orang lain jika itu diperlukan, apalagi kalau demi melindungi pujaan hatinya. Nah, pujaan hatinya si Kouki ini bukan Kaori ataupun Shizuku, melainkan Moana, ratu dari dunia gurun. Dan sama kayak Hajime, kalau Kouki itu bakal membawa pulang Moana, tapi bukan dibawa pulang ke bumi, melainkan dibawa pulang ke Tortus, isekai pertama yang memanggil mereka. Dan Kouki itu bakal balik ke Tortus lagi, tapi bukan sebagai seorang pahlawan, melainkan sebagai seorang petualang. Setelah 2 kali dipanggil ke isekai, Kouki sama Hajime itu bakal dipanggil lagi ke isekai yang berbeda. Tapi kali ini mereka nggak cuma berdua, melainkan mereka juga sama si rambut legend, yaitu Kosuke, yang dipanggil ke isekai lain yang merupakan dunia peri. Dan di dunia peri, si Kouki ini bakal dapat harem baru yang bernama Aularot, seorang dewi dari dunia peri. Selain kejadian pemanggilan ke isekainya si Kouki, itu nanti juga bakal ada kejadian pemanggilan ke isekai yang dialami sama Seiya, yang dipanggil ke isekai yang baru. Tapi Hajime yang tahu kalau Seiya diseret ke isekai yang baru, langsung menyeret pulang si Seiya dan mengobrak-ngabrik isekai yang manggil Seiya sampai bikin para dewa yang manggil Seiya pada kena mental sama Hajime.
Selain masalah dipanggil ke isekai baru, nanti juga ada masalah penculikan yang dialami Miu. Miu lagi datang ke Amerika buat menemui teman online-nya, yang ternyata teman online-nya adalah anak konglomerat. Mereka ketemu di sebuah acara yang ada di Gedung Putih. Nah, naas bagi Miu karena acara itu diserang sama para teroris dan akhirnya Miu bersama anak-anak lain itu pada diculik sama teroris itu. Setelah Miu menyelamatkan semua anak-anak yang diculik sama para teroris, Miu melawan para teroris itu. Dan yang bikin gue agak kaget, ternyata Miu itu bisa menang dari para teroris itu, walaupun harus make artefaknya. Dan setelah itu, Hajime merubah ingatan semua orang secara massal yang mengetahui insiden itu. Karena Hajime nggak mau ada kehebohan publik yang dimana ya pasti bakal heboh banget gitu kalau ada seorang anak-anak yang bisa membantai para teroris. Makanya ingatan semua orang itu dirubah sama Hajime. Hal lain yang bakal terjadi setelah Hajime dan yang lainnya pulang ke bumi adalah Kosuke, si rambut legend itu juga bakal dapat harem. Cewek pertama yang jadi haremnya Kosuke adalah Lana Haulia, calon pemimpin klan Haulia yang berasal dari Tortus yang dibawa pulang sama Kosuke ke bumi. Nah, karena Kosuke udah jadi tunangannya Lana, secara resmi Kosuke bakal jadi pemimpin klan Haulia. Makanya Lana menyuruh Kosuke buat nyari harem. Dan gak nanggung-nanggung, Kosuke itu disuruh ngeharem sama Lana sampai 7 cewek, walaupun Kosuke baru dapat 4 cewek. Yang pertama adalah Lana yang berasal dari Tortus dan klan Haulia. Lana bisa suka dan cinta sama Kosuke karena keteguhan hatinya Kosuke yang terus ngejar-ngejar dia waktu di Tortus. Karena keteguhan hatinya Kosuke, Lana menerima Kosuke. Tapi dengan syarat Kosuke harus bisa naklukin satu labirin dan bisa ngasih sebuah luka ke Hajime selama mereka gelut. Walaupun itu sekedar luka gores doang, yang penting Hajime terluka selama gelutnya melawan Kosuke. Dan karena Lana udah jadi haremnya Kosuke, udah jelas kalau Kosuke bisa naklukin satu labirin yang bikin Kosuke itu jadi OP karena ya dia dapat skill OP di dalam labirin itu. Dan juga si Kosuke itu bisa melukai Hajime selama gelut mereka. Apalagi Hajime itu memasuki mode serius, tapi Kosuke masih bisa ngasih luka ke Hajime. Cewek kedua yang jadi haremnya Kosuke adalah Emily, mahasiswa kedokteran yang berasal dari bumi, yang sedang melakukan penelitian tentang obat Berserk. Dan ketiga ada Vanessa, seorang agen rahasia dari Inggris yang sedang melindungi Emily. Nah, mereka berdua itu ketemu sama Kosuke karena secara nggak sengaja hampir nabrak Kosuke yang ada di restoran yang lagi makan. Jadi Kosuke yang lagi asik-asik makan di dalam restoran itu, restorannya ditabrak sama mobilnya Vanessa dan Emily. Cuma ya mereka nggak sampai nabrak Kosuke karena Kosuke itu udah lompat duluan sambil ngamanin makanannya. Terus cewek keempat dan terakhir yang diketahui sebagai haremnya Kosuke saat ini adalah Claudia, yang berasal dari organisasi rahasia Vatikan. Claudia itu bisa suka sama Kosuke karena diselamatin sama Kosuke dari iblis yang kebelet kawin, yang pengen banget gitu bikin anak sama Claudia. Yang untungnya di situ ada Kosuke yang nyelamatin si Claudia dan mukulin itu si iblis yang kebelet kawin. Dan ya bisa dibilang haremnya Kosuke ini orang-orang yang cukup berpengaruh di kehidupan sosial yang ada di bumi. Apalagi Claudia yang dianggap kayak Holy Maidennya Vatikan lah. Dan buat lu yang mempertanyakan kekuatannya Kosuke, bisa gue bilang Kosuke adalah orang terkuat kedua setelah Hajime yang pulang ke Jepang. Kenapa gue bilang gitu? Itu karena Hajime dan Kosuke adalah dua orang yang paling ditakuti sama para dewa. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.